Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Indra. Baik keadaan sehari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak. Bapak lihat sendiri, alhamdulillah saya dalam keadaan baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Oh iya, dalam pertemuan kali ini kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, saya ingin meminta bantuan Bapak untuk mengamati proses kucing yang akan saya laksanakan bersama rekan saya Bu Pera. Nantinya tolong Bapak menjadi supervisor dari kegiatan ini. Baiklah Pak. Kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi Pak Indra, dalam pertemuan ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam hal menjadi pendengar yang aktif di dalam kegiatan coaching ini, terus memberikan pertanyaan yang berbobot, serta kehadiran penuh selama kegiatan coaching ini. Baiklah Pak Indra. Kira-kira bagian yang mana yang Bapak ingin saya amati? Saya ingin lebih fokus meningkatkan yang kehadiran penuh itu Pak Indra. Karena jujur saya dalam kegiatan coaching ini, saya itu terkadang sudah menyiapkan teks apa yang akan saya tanyakan, apa juga yang akan saya arahkan kepada kunci saya. Nah, terkadang hal tersebut merusak konsentrasi saya, sehingga saya itu tidak merasa sepenuhnya mendengarkan daripada kunci saya, Pak. Bagian itu ya Pak. Jadi menurut Pak Hendra nantinya bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang nantinya yang akan dikembangkan? Menurut penilaian saya ya Pak, begini Pak, saya itu ketika melakukan kegiatan coaching, saya merasa tidak sepenuhnya hadir. Jadi saya itu terkadang kehilangan fokus dalam mendengarkan pertanyaan, jawaban-jawaban daripada kunci saya, Pak. Nah, seperti itu Pak. Jadi kira-kira nantinya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan saya ya Pak, saya itu bisa lebih fokus lagi dalam mendengarkan setiap keluhan atau penjawaban daripada kunci saya. Saya juga dapat hadir sepenuhnya mendengarkan secara aktif daripada kunci saya. Begitu ya Pak. Oke, kalau begitu bisa kita mulai kegiatan ini Pak? Iya Pak, bisa. Oke, silakan Pak. Ya, nanti Pak, saya panggilkan saya Pak. Iya, Silakan. Assalamualaikum Bu Pera. Waalaikumsalam Pak Her. Bagaimana kabarnya Bu Pera?
Sehat Pak, alhamdulillah hari ini sehat sekali. Bapak sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah. Oh ya, kira-kira hari ini ibu mau ngobrolin apa? Eh, hari ini mungkin saya akan sedikit bercerita ya. Saya akan mencari solusi dulu. Saya minta solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah. Untuk spesifiknya permasalahan yang tengah ibu hadapi itu seperti apa? Ini Pak, maaf bercerita ya Pak ya sedikit ya. Iya, tidak. Di sekolah itu kebetulan saya diminta oleh wakaf kepala sekolah untuk membimbing siswa yang sedang membimbing siswa untuk lomba pidato bahasa Inggris. Cuman saya agak galau karena gini, karena ada banyak kesibukan, ada waktu-waktu kegiatan lain yang selain mengajar ada kesibukan lain, jadi saya takutnya saya tidak maksimal dalam membimbing siswa tersebut. Jadi permasalahan yang tengah yang ibu Vera hadapi itu masalah manajemen waktu ya. Iya, manajemen waktu saya kesulitan. Jadi menurut ibu Vera dalam hal ini apa yang bisa ibu Vera lakukan untuk memanajemen waktunya dengan baik? Mungkin saya harus memilih Pak ya, Ya. memilih mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang mungkin yang urgent harus dikerjakan segera, mana yang mungkin nanti harus dikerjakan dipilih-pilih dulu, terus tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau begitu ada kerjaan yang sudah dikerjakan, jadi saya masih punya banyak waktu untuk mengerjakan dan membimbing siswa lomba. Selain dari itu, kira-kira ada hal lain yang bisa ibu maksimalkan agar pencapaian memanajemen waktu ibu itu berjalan dengan baik? Nanti saya harus buat schedule. Saya akan buat schedule, buat jadwal biar dia lebih terarah dan tersusun. Hari ini akan kerjakan apa, untuk selanjutnya saya harus mengerjakan apa, rentang waktunya berapa. Mungkin schedule. Schedule. Jadi setelah ibu Vera tadi merencanakan adanya schedule, kira-kiranya kapan ibu Vera mulai melakukan aksi tersebut? Saya akan melakukannya dalam waktu dekat, karena sepertinya cepat lebih baik. Cepat. Jadi setelah pertemuan kita, nanti insya Allah sepulang dari sini saya sudah harus mengatur schedule saya. Kira-kira ada tidak teman yang bisa membantu dalam merencanakan rencana ibu? Ada Pak, nanti rencana itu nanti saya akan minta bantuan ke Kang Sejawat sesama guru untuk membantu saya dalam mengatasi masalah saya, baik itu mengingat schedule. Mungkin saya akan arahkan ke schedule itu biar dia mampu mengingatkan saya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang membimbing siswa tadi, saya juga harus minta bantuan kepada Kang Sejawat. Obrolan kita singkat ya Bu. Jadi kira-kira bagaimana komitmen ibu terhadap rencana yang akan ibu laksanakan? Komitmen saya yang pertama, jadi saya harus benar-benar mengatur waktu dengan baik. Ya. Tapi yang pertama, saya harus sadar kalau tidak bisa mengatur waktu, akhirnya ya, seperti yang saya rasakan Pak, galau jadi. Jadi saya harus benar-benar bisa berkomitmen untuk mengatur waktu dengan baik. Jadi, yang kedua mungkin saya harus berkolaborasi dengan teman-teman untuk membantu kegiatan saya tadi. Baik sekali.
nanti setelah UPERA melaksanakan rencananya sudah berjalan sesuai rencana atau tidak, apapun hasilnya, saya tunggu ya Bu kabar berikutnya. Iya Pak, insyaallah kalau nanti sudah berjalan dan sudah berhasil, saya akan kembali menemui Pak Hen menceritakan keberhasilannya. Terima kasih Pak Hen atas bimbingannya hari ini. Saya cukup senang sudah tercerahkan dan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama Bu Pera. Sampai jumpa di obrolan yang berikutnya ya Bu Pera. Iya Pak. Saya tunggu kabar baiknya. Semoga apapun yang direncanakan oleh Bu Pera itu berjalan dengan benar serta tercapai apa yang Bu Pera harapkan. Oke, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kasih nih Pak. Cukup ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Hendra, Ya, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Pera ya? iya Pak. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Hendra dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan tadi. Iya. Oke Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa yang Bapak lakukan tadi sesuai dengan kompetensi yang bagaimana Pak? Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Menurut saya ya Pak, tadi setelah melaksanakan kegiatan coaching yang pertama ya Pak, saya sudah menyesuaikan dengan alur tirta dengan baik. Di sana juga saya sudah sepenuhnya hadir mendengarkan jawaban-jawaban coaching saya dengan baik. Tetapi kemungkinan ada juga saya itu tidak gugup mungkin tadi Pak. Ya, itu. Oh, seperti itu Pak ya? Ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak itu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian ya Pak, yang pertama dari prinsip coaching itu sesuai alur tadi sudah saya penuhi, dari tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab sudah saya penuhi semua dalam kegiatan coaching tadi. Tapi juga ada sesuatu hal yang membuat saya agak grogi tadi Pak sebenarnya. Oh, tadi agak sedikit grogi ya Pak. Iya. Oh, kalau sekarang ini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Iya Pak, silakan. Ini dari saya mengamati tadi Pak, pada saat Bapak melakukan kegiatan coaching tadi bersama Bu Pera ya Pak, Iya. Bapak melakukan percakapan yang sudah luar biasa Pak. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu Pak. Iya. Jadi dari kegiatan tersebut, bagaimana pendapat Bapak mendengar kabar yang telah saya sampaikan ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega, senang. Artinya dalam kegiatan ini saya sudah mengalami peningkatan ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sudah merasa lega ya Pak? Iya. Jadi namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal-hal yang harus dikembangkan Pak. Misalnya tadi pada saat Bapak melakukan percakapan sama Ibu Pera di kegiatan coaching tadi, ada satu hal yang belum Bapak tanyakan kepada Bu Pera tentang hambatan yang terjadi pada rencana yang Bu Pera sampaikan. Itu Pak, yang tadi ya yang itu. Tapi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu tidak-tidaknya kalau rencana yang sudah disampaikan oleh coach tadi itu seharusnya kita kasih acuan kepada coach itu tentang jika ada hambatan yang terjadi, kira-kira apa hal yang harus coach itu akan lakukan agar dia bisa siap jika ada terjadi hambatan tersebut Pak. Bagaimana pendapat Bapak Ya dengan Pak, apa yang saya sampaikan barusan Pak?
Iya, terima kasih Pak atas sarannya. Mungkin itu tadi kehilafan saya ya Pak. Jadi dengan adanya kegiatan tadi Pak, saya akan berupaya terus meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kuci saya itu menemukan solusi serta siap dalam menghadapi segala kondisi permasalahan. Jadi rencana tindakan Bapak selanjutnya itu arahnya yang seperti apa? Rencana saya ke depan ya Pak ya, saya akan lebih banyak berlatih lagi bagaimana memberikan pertanyaan yang baik terhadap kucing, seperti itu Pak. Jadi banyak ya Pak ya, dengan melakukan kegiatan coachingnya ya. Iya. Jadi dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang di pikiran Bapak untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Mungkin di situ kapan Bapak akan melaksanakannya kembali, di mana Bapak akan melakukannya, dan kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan kegiatan coaching ini? Ya Pak, untuk mengembangkan kompetensi ini ya Pak, terutama saya akan terus berlatih ya Pak. Berlatih ini terutama memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga nantinya untuk berlatih ini rencananya ya Pak, saya akan melakukannya di sekolah ini, di sekolah saya ini, serta mengajak rekan sejawat yang lain agar dapat membantu saya dalam berlatih mengembangkan kompetensi, terutama memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah luar biasa Kak Indra, apa yang akan Bapak lakukan itu. Lalu bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatat ke dalam kegiatan ini Pak? Tadi saya sudah melakukannya, di antaranya ada beberapa di alutsista. Itu yang pertama tujuan dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Vera tadi, sudah terdapat tujuan apa yang akan dipecahkan permasalahannya. Yang kedua, Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot agar Bu Vera itu mengeluarkan identifikasinya atas permasalahannya. Terus Bapak juga sudah menimbulkan ide gagasan Ibu Vera untuk mengeluarkan ide gagasannya dalam merencanakan ke depannya apa yang Bu Vera akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi saat ini. Dan juga setelah Bapak melakukan itu, Bapak juga menitikkelaskan kepada Bu Vera itu untuk menuangkan komitmen apa yang akan Bu Vera lakukan agar kegiatan permasalahannya itu setelah selesai dapat dia pertahankan lebih baik lagi. Nah, seperti itu Pak. Jadi setelah ini kira-kira bisa Bapak sampaikan pendapat Bapak mengenai percakapan yang kita lakukan ini Pak. Alhamdulillah ya Pak, setelah percakapan yang kita lakukan ini Pak ya, saya itu dapat lebih lega karena yang pertama saya dapat meningkatkan kompetensi saya, yang kedua juga saya mengetahui kelemahan-kelemahan saya berdasarkan hasil pengamatan yang sudah Bapak lakukan. Jadi dengan adanya kegiatan ini ya Pak, saya berharap nantinya dengan adanya kegiatan ini saya lebih mampu meningkatkan kompetensi, terutama yang seperti yang Bapak sarankan tadi dalam memberikan pertanyaan itu, kita harus membuat kucing kita itu agar lebih siap dalam menghadapi segala hambatan yang mungkin terjadi di dalam rencana mereka. Itu sudah bagus Pak Indra. Mungkin itu saja Pak Indra yang dapat saya bantu kepada Pak Indra. Mungkin kedepannya Pak Indra dapat mengembangkan potensi Bapak dalam kegiatan coaching ini. Ya, saya pengen nanti Bapak kasih kabar saya gimana kira-kira perkembangan yang selanjutnya gitu Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas saran dan masukannya serta sudah membantu saya mensupervisi dari kegiatan kucing saya tadi. Semoga dengan adanya kegiatan ini Pak ya,
kompetensi saya dapat lebih bisa ditingkatkan lagi serta mampu menutupi segala kekurangan yang saya miliki. Sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Hendra. Ya, mohon undur diri ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya.